Hajime Fuji, setelah berbulan-bulan menyuruh murid-muridnya untuk bunuh diri dengan menabrak musuh, dia pun ingin melakukan hal yang sama dengan bergabung dengan kamikaze. Namun, Angkatan Darat menolak permintaannya. Hanya karena fakta dia adalah seorang pria yang sudah berkeluarga, sedangkan sebagian besar dari mereka yang dikirim dalam misi adalah pria lajang. Fukuko, istrinya, juga memohon kepadanya untuk tidak ikut perang, karena dia memiliki 2 anak perempuan yang masih kecil. Namun pada akhirnya, pagi hari tanggal 14 Desember tahun 1944, saat suaminya pergi ke Kumagaya, Fukuko mendandani dirinya dengan kimono terbaiknya. Dia melakukan hal yang sama dengan anak-anaknya, Kazuko yang berusia 3 tahun dan Chieko yang berusia 1 tahun. Sambil menggandeng tangan Kazuko, dia berjalan menuju Sungai Arakawa dekat sekolah tempat suaminya mengajar. Dia mengambil tali, lalu mengikat pergelangan tangan Kazuko ke tangannya sendiri, dan melompat ke air yang membeku. Ini adalah kisah tak masuk di akal, sampai-sampai Kementerian Dalam Negeri Jepang menghentikan publikasi kisah tragis Letnan 1 Hajime Fuji, seorang instruktur di Sekolah Penerbangan Angkatan Darat Kumagaya. Hajime Fuji lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1915 di Prefektur Ibaraki sebagai anak tertua dari 7 bersaudara. Orang tuanya ingin dia mengambil alih pertanian keluarga, tapi dia mengajukan diri untuk menjadi tentara. Dia bergabung sebagai prajurit infanteri di skuadron senapan mesin dan menunjukkan kemampuan luar biasa. Dia dikirim ke garis depan di Tiongkok, tempat Jepang berperang sejak tahun 1931. Saat berada di Tiongkok, sebuah mortir melukai dia di tangan kirinya, yang membuatnya tidak dapat memegang tongkat kendali pesawat. Selama masa pemulihannya di sana, dia pertama kali bertemu Fukuko, seorang perawat lapangan yang cantik dari kota Takasaki, Prefektur Gunma. Fukuko bekerja sebagai perawat lapangan di Tiongkok ketika dia bertemu Fuji, dan mereka segera memutuskan untuk menikah. Mereka memiliki pernikahan cinta daripada perjodohan yang biasa terjadi di Jepang pada saat itu. Setelah pulih dari cedera, Angkatan Darat menahan Fuji di Jepang dan mengirimnya ke Akademi Korps Udara Angkatan Darat, yang kemudian lulus pada tahun 1943. Fuji lalu menjadi komandan kompi di Sekolah Penerbangan Angkatan Darat Kumagaya di Kaitama, dan ditugaskan untuk mengajar karakter murid-muridnya serta disiplin mental, termasuk menanamkan rasa loyalitas dan patriotisme mendalam, seperti nilai menabrakkan pesawat ke kapal dan kam musuh. Saat itu, Jepang tidak bisa bersaing dengan industri Amerika, setelah serangkaian kekalahan yang menghancurkan dari sekutu. Industri Jepang tidak bisa memproduksi cukup kapal dan pesawat untuk menggantikan mereka yang terus-menerus kalah. Lebih buruknya lagi, Jepang kehabisan orang yang berpengalaman, dan ini menjadi masalah serius bagi Jepang. Karena putus asa, Angkatan Darat menciptakan unit pasukan serangan khusus yaitu Regu Bunuh Diri yang terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Maka, setelah berbulan-bulan menyuruh murid-muridnya untuk bunuh diri dengan menabrak musuh, dia pun ingin melakukan hal yang sama dengan bergabung dengan kamikaze. Istrinya, Fukuko awalnya menentang suaminya bergabung dengan pasukan penyerang khusus, namun seiring berjalannya waktu dia memahami tekad kuat suaminya untuk bergabung dengan murid-muridnya untuk menyerang musuh. Tanpa menaruh kecurigaan, saat Fuji berangkat bekerja, pada tanggal 14 Desember tahun 1944, Fukuko meninggalkan rumah bersama kedua putrinya yang masih kecil, pergi ke Sungai Arakawa dekat Sekolah Penerbangan Kumagaya, dan melompat ke air yang sangat dingin bersama putrinya. Tanpa rasa bersalah pada kedua putrinya, Fukuko merenggut nyawa kedua putrinya dengan sadar demi mewujudkan cita-cita suaminya. Keesokan paginya, tanggal 15 Desember 3 mayat ditemukan, dan Fuji dibawa ke lokasi saat mereka dibaringkan. Kedua gadis muda itu mengenakan kimono terbaik mereka, Chieko yang berusia 1 tahun, digendong di punggung ibunya yang berusia 24 tahun, dan tangan Kazuko yang berusia 3 tahun, diikat dengan tali ke tangan ibunya.
Malam harinya, entah memiliki rasa bersalah atau tidak, dan apakah kesedihan sempat hinggap di hatinya atau tidak, Fuji menulis surat kepada mendiang putri sulungnya. Memohon padanya untuk merawat ibu dan adik perempuannya sampai dia bisa bergabung dengan mereka. Kemudian Fuji melakukan yubitsume, yaitu memotong jari kelingkingnya, dan dengan darahnya sendiri, dia menuliskan permohonan ketiganya kepada Angkatan Darat. Pada tanggal 8 Februari tahun 1945, Fuji menjadi komandan skuadron Shinbu ke-45, yang dia beri nama Kaisin, yang artinya semangat ceria. Tepat sebelum fajar, pada tanggal 28 Mei 9 pesawat menuju ke Okinawa, masing-masing membawa seorang pilot dan penembak, lalu mereka menemukan USS Drexler dan USS Lori. Dua pesawat menabrak Drexler, menenggelamkannya dalam beberapa menit dan menewaskan 158 awaknya. Fuji ada di salah satunya, dan dia akhirnya dipertemukan kembali bersama keluarganya. Hajime Fuji kemudian dimakamkan di kampung halamannya, di prefektur Ibaraki, bersama istrinya, Fukuko dan kedua putrinya. Setiap tahun sekelompok mantan siswa Fuji di sekolah penerbangan Kumagaya, mengunjungi makamnya untuk memberikan penghormatan. Dan begitulah kisah keluarga Hajime Fuji dikenang.